Hai Besti, di saat ini saya akan sedikit mendedahkan pikiran saya mengenai salah satu figur yang cukup kontroversial dalam sejarah politik kontemporer kita saat ini, yakni Donald Trump. Ini adalah topik yang sudah cukup lama ingin saya kuliti, namun belum tercapai, dan saya rasa topik ini sangat menggairahkan karena mengandung esensi provokatif bagi kita untuk dibedah dalam melihat anatomi epistemiknya. Sekaligus saya ingin menguji limit rasionalitas dan konsistensi logika kita. Apakah kita mampu memelihara keruntuhan penalaran atau kita justru terjebak dalam stagnasi metodologi dan kejenutan berpikir. Sebab dalam kontemplasi saya pun sudah ada dua risalah akademik yang saya hasilkan dengan basis analisis yang tajam, yang mana berporos pada figur Trump ini sendiri, yakni yang pertama adalah asal-usul kebenaran dalam pseudo mesianik Donald Trump, dan yang kedua adalah arkeologi manifest destiny sebagai sebuah orakel apokaliptik. Bahkan sekarang epicentrum analisis saya dalam skripsi berporos pada figur Trump untuk melihat konstruksi kuasa dan anomali politik yang Donald Trump ini sendiri representasikan. Sehingga saya tertarik untuk melihat apakah ada koherensi epistemik dari figur Trump yang mana kerap membuat saya tertegun dan berkontemplasi panjang. Misalnya ketika saya mengompilasi pikiran Anthony Giddens dalam The Consequences of Modernity, ada subpikirannya yang dia sampaikan sebagai modern reflexivity. Membuat saya bersuap pada pertanyaan-pertanyaan, apakah figur Trump mempercepat transisi menuju multipolaritas, ataukah justru dia adalah figur yang memperpanjang unipolaritas dengan shock terapi terhadap sistem politik kontemporer saat ini, karena sure enough kebijakan-kebijakannya sangat kontroversial. Bahkan jika absurditas geopolitik kemarin yang terjadi dalam operasi Epic Fury dan juga Lion's Roar menjadi metodologi, saya penasaran apakah teori-teori hubungan internasional dengan basis prediktabilitas yang diadopsi dalam pedagogik serta kurikulum universitas hubungan internasional kini, apakah punya kapasitas yang cukup untuk membedah fenomena-fenomena semacam ini? Karena misalnya kita pakai pikirannya Lerner dan juga Bentley dalam The Unpredictability of Trump di tahun 2021, tentunya ini adalah fuka. Banyak yang bilang bahwa figur Trump ini adalah pria sejati atau bahkan sang idola, tapi saya merasa bahwa dia hanyalah fragmen mikroskopik dalam sejarah. Karena ketika kita mempelajari sejarah kekuasaan sepanjang masa, teman-teman, banyak sekali figur-figur yang bahkan punya kapasitas lebih. Alexander yang Agung, Genghis Khan, dan masih banyak lagi. Mungkin dalam sejarah kontemporer, dia membawa warna baru dalam manuver politik dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat itu bukan statolatri, karena masih ada rivalitas seperti China dan juga Iran dan lain sebagainya. Selama masih ada negara yang berhasrat untuk menggugat Amerika Serikat, maka tidak ada hegemon tunggal. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menjadi penanggap dalam panel discussion yang diselenggarakan oleh Institute of Pacific Studies Universitas Kristen Indonesia berkolaborasi dengan Dark Paradox Community. Di dalamnya mengangkat topik mengenai theater of absurd, melabeli Trump sebagai sang trickster dalam drama politik neoklasikal. Di sana saya memaparkan bahwa Trump adalah figur yang menubuhi tiga jenis absurditas. Absurditas ontologis ala Albert Camus dalam The Myth of Sisyphus, absurditas dramatik ala Samuel Beckett dalam Waiting for Godot, dan juga absurditas linguistik dari tesisnya Eugene Ionesco. Karena ketika kita mendefinisikan theater of absurd sebagai kategori analisis untuk membaca kepemimpinan Donald Trump dalam dia menavigasikan politik kebijakan luar negeri, ada banyak bukti secara logis dan empirik bahwa terminologi tersebut punya koherensi konseptual, konsistensi metodologis, bahkan relevansi tanpa kita terjerumus dalam metafora estetik yang menggoda, tapi dia kosong secara teoritik. Bahkan kalau kita selaraskan dengan pikiran Gustav Jung dalam On the Psychology of the Trickster Figure di tahun 1954, kalau kita posisikan Trump sebagai figur trickster dalam lanskap geopolitik kontemporer, maka saya rasa secara ontologis yang kita sebut sebagai absurditas itu adalah bentuk dari rasionalitas post-instrumental yang belum terkonseptualisasi dalam
neoklasikal. Dan saya rasa ketika kita pakai hermeneutics of suspicion, misalnya kalau kita uji dari pisau analitik Hannah Arendt tentang banalitas kejahatan dalam Ekman in Jerusalem, dia selaras dengan studi kriminologi dan viktimologi perkara pidana, yang mana bersua pada salah satu adagium hukum dalam bahasa Latin, yakni actus non facitreum nisi mensitrea, yang juga selaras dengan nullum delictum nulla puna sine previa lege punali sebagai legal maxims. Di situ ada mala prohibita dan mala inse. Dan bahkan postulat lanjutan, misalnya pluralisme liberal, di mana demokrasi harus memberikan ruang bagi opini yang bahkan mengganggu arus umum. Dan saya rasa ini kemunculan figur populis yang bisa dibaca sebagai ekspresi pluralisme yang konsisten dalam demokrasi liberal. Dan kemunculan figur seperti Trump, dia adalah bukti kedewasaan demokrasi liberal dalam konteks neoklasikal, yang mana memungkinkan anomali itu dia muncul ke permukaan. Dan saya rasa sembari kita mempercakapkan tentang persona Trump, saya rasa saya mau ambil sedikit tentang pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia yang menyampaikan kesediaan Presiden Prabowo untuk berangkat ke Tehran demi menengahi konflik Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, yang saya rasa ini begitu tidak rasional dan realistis. Saya rasa janganlah kita terjebak dalam ilusi magnitudo moral yang saya rasa semu, karena ketika Indonesia menawarkan mediasi tanpa adanya daya tekan, memperlihatkan inkompetensi kita dalam menelaah metafisika diplomasi dan juga kita nihil dalam kalkulus kekuasaan. Peran mediator itu mensyaratkan adanya normalisasi relasi diplomatik yang hingga kini masih menjadi sebuah paradoks struktural. Sementara kebenarannya adalah Indonesia masih berada dalam orbit geopolitik yang begitu egoistik, yang niscaya menolak hadir ke dalam kompromi simbolik. Dalam keadaan seperti ini, saya rasa Amerika Serikat tidak akan mengizinkan siapapun untuk menengahi dan dimediasi oleh pihak ketiga. Saya rasa ini ada semacam penangkalan asimetri bahwa relasi yang timpang dengan geopolitik atau hegemoni mengklaim posisi imparsial. Ekuivalensi ini tidak terlihat dalam upaya netralitas Indonesia, dan keinginan menjadi mediator saya rasa seharusnya harus difilter kembali, karena tidak ada esensi leverage strategisnya dalam posisi diplomatik Indonesia, karena Indonesia tidak punya posisi diplomatik dengan Israel dan Iran, yang mana tidak terjalin dengan baik selama beberapa bulan terakhir. Sehingga saya rasa baik secara logistik, politik, dan diplomatik, kalau kata Pak Dino Patijalal, ini sangat membual dan sangat tidak rasional. Karena untuk menjadi mediator, Indonesia harus menjalin relasi diplomatik juga dengan Israel, yang mana sampai sekarang itu belum terrealisasi. Artinya sebagai pihak yang netral, yang menyerang dan ingin menjadi mediator, saya rasa Indonesia harus mengambil langkah-langkah diplomatik seperti itu. Saya juga ingin sedikit menyinggung mengenai tulisan saya dalam asal-usul kedaulatan, kebenaran, dan juga pseudo-messianic Donald Trump. Saya rasa ketika saya mengangkat lanskap ini sebenarnya ingin mendedahkan tentang permainan historis di mana teks itu dia memantulkan figur kekuasaan manusia dikala dia ingin melampaui batas moralitas dan ingin duduk setara untuk menggenggam absolutisme. Sehingga jika semua orang di saat ini memandang keberadaan Donald Trump yang sebenarnya menurut saya merupakan pengusaha flamboyan dan juga orang yang menapaki politik dengan gaya teatrikal serta retorika populis, dia hadir sebagai sebuah narasi yang berdesir dalam imaji religius, di mana saya bertanya apakah dia merupakan figur antikristus. Nah, godaan pertanyaan ini sebenarnya sudah bersemayam dalam benak saya cukup lama, di saat saya melihat ada keselarasan dalam figur personal Trump dan juga variabel kitab suci, khususnya dalam Alkitab. Tapi saya rasa analisis ini lebih bersifat hermeneutis ketimbang teologis. Karena bagi saya sepanjang kita memahami konteks tentang antikristus yang dieksplanasi dalam Alkitab misalnya, bukanlah dalam tanda kutip atas nama pribadi, namun struktur kekuasaan yang menuhankan dirinya sendiri dan menukarkan kebenaran dengan
kekuasaan untuk memunculkan kembali sebuah kepatuhan lewat rasa takut. Dan inilah titik di mana hermeneutika filsafati tadi saya gunakan sebagai pisau analitik untuk menganatomi dalam melihat dan menyingkap makna di balik nomenklatural kekuasaan. Jadi di era pasca kebenaran, banyak sekali kebohongan yang bisa kita daur ulang dalam bentuk baru dari kebenaran itu sendiri, sehingga menempatkan figur Trump sebagai antikristus itu tidak boleh dibaca dalam artian gerejawi atau teologis, namun sebuah fenomena dan representasi. Dan variabel ini sebenarnya selaras ketika kebenaran tadi dipakai sebagai instrumen politik dan agama menjadi fasilitas legitimasi dan kekuasaan menjadi alat teologi kontemporer. Sehingga kerangka hermeneutika kebenaran tentang Donald Trump itu bukanlah sebuah pertanyaan tentang misalnya apakah dia adalah antikristus, tapi sejauh mana dia merepresentasikan logika antikristus ketika kekuasaan itu dipakai sebagai instrumen hegemoni untuk mendominasi, bukan sebagai wahyu pembebasan. Dan saya rasa inilah saatnya di mana para pemimpin negara dituntut untuk mengambil keputusan-keputusan dengan cepat, tapi juga mampu beradaptasi dengan situasi-situasi yang tidak menentu dan seringkali memiliki pola-pola yang tidak jelas. Karena kondisi inilah yang banyak orang sampaikan sebagai VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Sehingga intinya yang ingin saya sampaikan adalah kita harus mampu bercakap dalam 3 esensi krusial yang saat ini sedang berkembang, yakni global security, environmental ethics, dan human solidarity. 3 esensi ini akan kembali mendorong kita dalam peradaban-peradaban yang lebih berkemanusiaan. Saya rasa itu sedikit paparan dari saya, teman-teman. Semoga bisa mengilhami pikiran kita mengenai figur Donald Trump. Saya terbuka untuk berdiskusi. Sekian dan terima kasih.